天宗藏经阁。林涛拜见主人。这老头还带着我一起顺义，顺义也只有千里罢了。迎长教归来。哎，已然好了很多了。丫鬟。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan spoiler untuk Babang Wanglin episode 62 yang sangat seru nih guys. Wah, kalian pasti udah pada kepo kan gimana kelanjutan lore kita satu ini. Sama nih, nah jadi di part sebelumnya kita semua sudah melihat si Wanglin itu dikejar-kejar oleh praktisi misterius sangat kuat karena dia sudah mencuri roh bumi. Itu membuat Wanglin auto panik, tetapi dia juga tidak kehabisan akal orangnya guys, sungguhlah cerdas. Wanglin menggunakan petir merah membuat sang praktisi misterius terluka parah. Pada akhirnya lore kita masuk ke dalam mutiara surgawi untuk bersembunyi. Dia juga memurnikan roh buminya ke dalam mutiara surgawi. Sekarang mutiara surgawi memancarkan energi spiritual yang murni guys. Karena energi yang murni, otomatis Wanglin memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya di dalam. 5 tahun berlalu, akhirnya seluruh wilayah aliansi 4 sekte itu sudah dikuasai oleh negara Sui. Jadi sekarang menjadi negara Sui semua guys. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, sudah setahun Wanglin menelusuri semua wilayah di sana. Kali ini dia memilih untuk menetap di sebuah kota kecil yang terdapat di perbatasan negara Sui. Dia memilih kota kecil ini karena jarang sekali ada praktisi yang tinggal guys. Contohnya baru saja dia menemukan 2 praktisi yang menghilang 2 hari lalu. Walaupun di sini banyak orang biasa yang tidak tahu kemanakah kepergian kedua praktisi ini, tetapi Wanglin berbeda. Dia mengetahui jelas kalau kedua praktisi itu pergi pindah ke ibu kota guys. Keesokan harinya Wanglin masuk ke dalam salah satu pilar terdekat di sana secara diam-diam. Di sini dia menggunakan teknik pemakan jiwa untuk membantai para kultivator dan melihat ingatan mereka guys. Dari rekam jejak ingatan mereka, Wanglin mendapatkan informasi kalau kultivator misterius itu sudah pergi bersama dengan seorang kultivator kuat beberapa tahun yang lalu bersama dengan ketujuh tetua inti. Yang ternyata kultivator misterius itu ingin membuat negara Sui meningkat menjadi negara kultivator tingkat 5 guys. Karena hanya dengan begitulah, maka mereka bisa menguasai semua negara kultivator yang berada di tingkat 4. Jadi semakin tinggi tingkatnya, maka semakin kuat pula negaranya. Gak cuma itu, dia juga pergi untuk mengalami yang namanya bencana surgawi, supaya menerobos dan kekuatannya meningkat drastis. Wanglin menyamar menjadi salah satu tetua yang sudah dia bantai dan keluar dari menara. Baru aja keluar, dia dihampiri oleh 2 praktisi tingkat rendah. Yang ternyata kedua orang ini adalah murid dari tetua yang Wanglin nyamar guys. Waduh, jadi tetua yang dibantai oleh Wanglin adalah guru mereka. Ternyata Wanglin juga baru tahu, sebenarnya praktisi dari negara Sui ini bukan hanya menyerap energi spiritual untuk meningkatkan ranah, tetapi mereka juga menyerap hawa dingin. Itulah alasan kenapa negara Sui dipenuhi oleh salju dan es. Karena penasaran, Wanglin menyuruh kedua muridnya untuk menunjukkan kultivasi mereka yang selama ini mereka latih. Apa yang terjadi guys? Nyatanya mereka berdua sangatlah lemah. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba muncul lagi murid lain yang secara tiba-tiba. Ternyata dia juga salah satu murid dari tetua yang Wanglin nyamar guys. Nah di sini dia memberikan hormat kepada Wanglin dan memberikan informasi
kalau dia sudah menemukan tempat persembunyian dari sisa-sisa aliansi keempat sekte. 林涛，拜见主人。 Tentu Wang Lin terkejut. Ternyata masih ada orang-orang dari aliansi keempat sekte yang selamat, guys. Dengan cepat Wang Lin menyuruhnya untuk menunjukkan jalannya ada di mana. Ketiga murid yang terkejut bukan main. Padahal dulu gurunya ini tidak pernah peduli akan para praktisi dari aliansi keempat sekte. Sekarang kok jadi kayak peduli banget gitu. Karena mereka adalah muridnya, mau tidak mau mereka harus menunjukkan jalan. Singkat cerita, mereka sampai ke depan gunung bersalju. Sang murid menegaskan dia melihat ada salah satu praktisi dari aliansi keempat sekte yang menghilang di sini. Jadi kemungkinan di sekitar ini ada formasi tersembunyi yang membuat mereka tidak kelihatan. Wali langsung menyuruh ketiga murid agar tetap diam dan berjaga. Sementara dia menelusuri gunung salju. 这老头还带着我一起瞬移，瞬移也只有千里罢了。 Setelah dia telusuri ternyata benar, guys. Di salah satu gua di sana, Wang Lin merasakan ada formasi pelindung yang sangat banyak. Alhasil dia mencoba masuk dan menerobos formasi itu dengan mudah. Nah, ketika dia sudah berada di dalam, dirinya langsung dikepung oleh pedang-pedang yang sangat banyak. Ternyata di dalam gua itu cuma ada dua praktisi, guys. Yang satu masih kelihatan muda, yang satu lagi udah tua. Dan posisinya mereka berdua sedang terluka parah. Melihat Wang Lin, sang praktisi muda langsung berteriak, suatu hari nanti pasti akan ada orang yang bakal menghancurkan negara Sui secara sangat kejam. Tapi Wang Lin gak peduli. Dia malah menghancurkan semua pedang itu dengan mudah. Menyaksikan kekuatan Wang Lin yang begitu dahsyat, sang praktisi muda auto ketakutan, guys. Berlutut kepada Wang Lin meminta ampun. Memohon kalau ingin membantai, maka Wang Lin bisa membantai dirinya. Tapi jangan membantai gurunya yang sedang terluka parah. Nah, jadi guru dari praktisi muda ini sebenarnya merupakan patriark dari sekte tinta air. Dan dia ini adalah penerusnya, guys. Sekte tinta air itu salah satu bagian sekte dari 4 aliansi. Tidak lama dari itu, si praktisi tua yaitu gurunya bangun dan menenangkan muridnya. Dia tahu jelas sebenarnya Wang Lin merupakan praktisi yang berasal dari luar negara Sui. Dia tahu Wang Lin itu bukan asli dari negara Sui, guys. Wali memberikan hormat kepada sang guru yang sekaligus seorang patriark sekte. Wali juga menasihati mereka agar segera kabur dari sini. Karena sekarang orang-orang negara Sui sudah mulai mengetahui dan menemukan tempat persembunyian mereka. Wali juga memberikan pil penyembuh kepada sang patriark tinta air. Ternyata si patriark menolak, guys. Karena dia sudah lahir di wilayah ini, sehingga dia juga memutuskan akan meninggal di sini juga. Wah, sungguh loyal ya. Sang patriark juga memberikan sebuah harta legendaris, yaitu sebuah kipas kepada Wang Lin sebagai ucapan terima kasih. Karena mereka yang tidak mau pergi, Wang Lin juga tidak bisa memaksa. Pada akhirnya dia pamit karena dia cuma pengen menasihati doang. Setelah Wang Lin pergi, sang patriark menyuruh muridnya agar segera pergi juga. Tapi si murid nggak mau, guys. Tidak ada cara lain, si patriark pun langsung menelan pil pemberian Wang Lin dan membentuk formasi teleportasi. Dia mendorong muridnya masuk ke dalam dan menteleportasikan dia, guys. Tujuannya tentu biar muridnya bisa selamat dan terus hidup. Setelah itu, Wang Lin pun kembali ke Menara Es bersama dengan ketiga murid. Dia sangat sekali ingin kembali ke kediamannya dan kembali berkultivasi. Karena dia yakin, guys, sekarang dirinya masih bisa memperkuat teknik domain. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba patriark dari sekte tinta air yang sebelumnya Wang Lin selamatkan, itu tiba-tiba melesat cepat ke arah Menara Es. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, menanamkan teknik peledak di dalam dirinya, guys. Dan tuar.
Ternyata dia menabrakkan dirinya ke menara es dan membuat semua orang yang berada di dalam menara terkejut bukan main. Jadi dia meledakkan dirinya ke menara itu guys. Wah, pengorbanan diri nih. Sungguh seorang patriark yang gigih. Singkat cerita, 1 tahun sudah berlalu. Sampai saat ini Wang Lin masih tinggal di kediamannya yang ada di sana. Dia sibuk berkultivasi. Sebenarnya dia berniat untuk tinggal dan berkultivasi di kota ini selama 10 tahun. Karena 10 tahun berlatih di sini, pasti bisa meningkat ke ranah formasi jiwa guys. Tapi dia mulai berpikir, sepertinya tempat ini mulai tidak aman. Alhasil dia pergi dari sana dan pengen segera kembali ke wilayah asalnya, yaitu wilayah Zhou guys. Dia pengen melanjutkan kultivasi di sana saja, karena wilayah Zhou kan lebih jauh dan tentu lebih aman. Apalagi di sana kan ada kampung halamannya, yang lebih dekat dengan istrinya Li Muwan. Hehe. Dia pun melewati beberapa formasi teleportasi untuk sampai ke wilayah Zhou. Tapi perjalanan ternyata masih sangat jauh, dan dia kebetulan melihat ada sebuah kuil. Wali memutuskan untuk beristirahat di kuil itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah 5 orang pengembara yang dari dalam hutan dan juga ingin beristirahat di kuilnya Wang Lin. Wali nggak peduli guys kepada mereka. Tapi tiba-tiba salah satu dari pengembara itu menghampiri Wang Lin dan memperkenalkan dirinya yang bernama Mo Zhi. Mo Zhi tahu jelas Wang Lin merupakan seorang praktisi. Itu semua karena Mo Zhi juga seorang kultivator guys, jadi dia bisa tahu. Dia bertanya namanya Wang Lin untuk berkenalan. Walinya tidak terbiasa dengan orang baru, dia memberitahukan namanya sebagai Taniu. Malah nyamar jadi si anak toko pandai besi. Mo Zhi mengajak Wang Lin untuk berkumpul bersama dengan teman-temannya. Ketika mereka berkumpul, Mo Zhi mengatakan Wang Lin ini orang hebat. Dia hampir saja bisa menguasai teknik domain. Tentu Wang Lin terkejut dong, kok bisa tahu dia kan? Tapi berbeda sama teman-temannya, mereka sama sekali tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya dimaksud oleh Mo Zhi. Malah menganggap Mo Zhi ini orang gila. Oh, mereka nggak ngerti guys. Jadi ceritanya di antara kelima orang ini cuma si Mo Zhi seorang lah yang kultivator. Sisa temannya itu hanya orang biasa guys. Pantesan aja mereka nggak paham. Tapi anehnya ketika mereka asik mengobrol, Mo Zhi seperti tiba-tiba kehilangan ingatannya dan malah memperkenalkan dirinya kepada Wang Lin. Ini kena penyakit apa nih? Tentu semua teman-temannya yang ada di sana langsung menenangkan Wang Lin. Memang si Mo Zhi ini memiliki penyakit suka hilang ingatan secara tiba-tiba. Mo Zhi meminta maaf dan memberikan informasi kalau dia memang sering seperti ini ketika sudah menguasai teknik domain. Jelas Wang Lin kembali terkejut. Mo Zhi menguasai teknik domain bukan orang biasa dong. Wang Lin tentu tahu kemungkinan domain milik si Mo Zhi itu adalah kematian hati guys. Tapi dia juga yakin Mo Zhi ini orang yang jenius. Siapakah Mo Zhi dan keempat temannya ya? Siapakah dia dan berasal dari mana? Apakah mereka bakal menjadi teman baiknya Wang Lin atau balas nanti malah jadi musuh? Wow, kalian pasti kepo kan? Sama Mimin juga. So, kita update lagi nanti untuk spoiler selanjutnya. Nanti lagi ya guys di minggu depan. Tapi satu hal yang pasti cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua menonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.